Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Inayah. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Indra. Iya. Gimana kabarnya Bu Inayah pagi hari ini? Alhamdulillah Pak, sekarang sudah semakin sehat, Sudah sudah semakin sehat ya, pakai istirahat Alhamdulillah. istirahat iya. Kemarin kok saya dengar katanya ini lagi Sakit, sakit ya. nggih. Iya. Ya mudah-mudahan nanti Alhamdulillah segera diberikan kesehatan Bu Inayah bisa ya. aktivitas seperti Amin, nggih Pak, biasanya. nggih. Kita saling Iya. mendoakan yang terbaik buat kita semua. Iya. Terima kasih. Iya Bu Inayah. Ini kan sesuai dengan schedule kita yang kemarin bahwa hari ini kan kita rencananya akan ada coaching ya. Nanti insya Allah Nggih. nanti kurang lebih nanti 30 menit ini nanti saya akan coaching dengan Bu Inayah. Eh, Nggih, Pak. Kira-kira apa yang mungkin akan bisa Bu Inayah sampaikan ke saya pada proses ini. Ya nanti semoga nanti di akhir proses coaching ini nanti akan ada istilahnya goal yang akan dicapai nanti gitu. Oke, baik. Nggih, Pak. Eh, Baik Bu Inayah, ini pagi ini kita mau ngobrol apa ini? Itu loh Pak, saya mau di coaching tentang murid saya yang ada di kelas Pak. Oke, murid yang ada di kelas ini. Iya, Ini tentang kasus murid saya yang ada di kelas. oke. Ini Bu Inayah, ini di kelas di TK ya, Bu Inayah ya, Iya, Pak. di TK nggih. Bu Inayah, ini ngajar di apa? Di TKA, TKB atau kelas di kecil di kelas PAUD? Oh, saya di TKA, Pak. Oh, di Di kelas TKA, A2. Iya, kelas kelas A2. A2. Itu ada berapa Bu Inayah? Kalau saya boleh tahu jumlahnya dalam satu kelas itu? Kalau saya pegang 15 anak, Pak. Oh, 15 anak. Itu. Oke, oke, baik, baik. Baik. Kemudian ini kenapa ini Bu Inayah? Anak-anak di kelasnya ini. Ini loh, Pak. Ada salah satu anak saya. Saya sebutkan namanya enggak, Pak? Oh, boleh pakai nama, boleh inisial aja nggak apa-apa. Oh, iya. Inisialnya. Misal aja, Ya. Ananda R. Oh, gitu. Itu setiap kali saya mengajar, dia itu selalu berbuat ulah, Pak. Entah itu memang dia cari perhatian atau apa. Sering sekali seperti itu. Ketika saya mengajar itu, ketika diajarin apapun atau bu guru yang lain juga sama perlakuannya. Selalu menirukan omongan bu guru yang ngajar. Terus dia selalu kalau nggak apa jiwet istilahnya, pokoknya selalu batulah lah, Pak. Dia kayak Hmm, caper gitu loh, Pak. oke, oke. Seperti itu. Jadi saya itu gimana, gitu. Bagaimana ya saya pengen tahu apakah langkah-langkah selama ini yang saya lakukan itu sudah benar atau bagaimana gitu loh Pak. Pengen sekali biar anak ini bisa berubah karena akibatnya mesti akan menular ke temannya yang lain Pak. Selalu diikuti. Sikap yang buru-buru itu diikuti. Nah, saya takutnya itu nanti sekelas ikut seperti itu mumpung mumpung apa masih bisa mumpung baru kelas A jadi masih bisa. Makanya saya minta di-coaching sama Pak Indra. Oke, baik. Ya. Jadi Bu Inayah ini tadi ada siswanya di kelas A ya, 2A ya. A2 ya. A2, oke, A2. Di kelas A2 ini ada yang sering berulah gitu ya di kelas ini. Kalau tadi saya tangkap tadi sering berulah, sering mencari perhatian, seakan-akan begitu, mengganggu. Ini sering mengganggu temannya juga enggak, Bu? Ya, sangat, Pak. Ketika kita sudah fokus, dia selalu cari perhatian, ganggu temennya selalu. Entah itu mukul, entah itu merobek kertasnya, entah itu kalau yang perempuan jilbabnya ditarik, ada aja Hmm, pokoknya. Kalau sama bu guru ya itu Pak selalu ketika dikasih tahu umpamanya yang harus dihindari nambah dilakukan gitu loh Pak. Ini Luar kalau saya boleh biasa. tahu Bu Inayah, ini muridnya laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki Pak. Oh, laki-laki. Baik, baik. Sebenarnya tiap tahun itu saya pasti ada panas seperti itu. Tapi ini tuh lebih dari yang lain gitu loh Pak. Hmm. Biasanya kan kalau sudah berjalan satu semester itu sudah ada perubahan. Tapi ini sudah satu semester ini mau 1 tahun, ya sepertinya nggak bisa adaptasi. Tapi kalau Hmm, gitu. bermain bebas ya biasa kok Pak. Tapi ketika pembelajaran selalu seperti itu. Oh, gitu.
Jadi ini terjadi pada saat pembelajaran di kelas nggih? Iya, Pak, di kelas. Kalau kalau di misalnya waktu dia bermain dengan teman-temannya, waktu istirahat begitu, itu gimana? Nggak pernah jahil, nah itu, Pak. Oh Kalau gitu. memang anaknya dasarnya jahil, saya nggak kaget. Ini kenapa setiap di kelas seperti ini? Kayak dia itu butuh perhatian lebih dari bu guru gitu. Oke. Ini berarti Ananda ini Ananda yang istimewa nih. Iya, Pak. Oke, baik. Eh, baik Bu Inayah. Nah, terus ini terkait dengan proses ini Bu Inayah. Ini harapannya Bu Inayah apa ini nanti setelah kita proses coaching ini nanti? Harapan saya, Pak, saya pengen sekali permasalahan yang saya hadapi ini dapat solusi, Pak. Pengen sekali anak yang Ananda R ini bisa berubah jadi lebih baik. Jadi saya pengen mempraktekkan apa dari hasil coaching hari ini. Seperti itu, Pak. Oh begitu. Oke. Jadi Bu Inayah nanti berharap nanti setelah proses ini nanti ada solusi ya terkait dengan yang Iya, terjadi di kelasnya Bu Inayah ini di kelas iya. A2 ini begitu. Baik, Bu Inayah, ini Ananda R ini selama ini bagaimana kedekatannya dengan di keluarga itu? Kondisi di keluarganya bagaimana? Kalau kemarin saya kan melakukan pendekatan ya dengan orang tuanya, dengan neneknya. Ternyata dia itu bisa dikatakan anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, Pak. Karena dia dititipkan sama mbahnya. Pagi itu ibunya berangkat ke pabrik, itu sudah dititipkan ke mbahnya. Terus ayahnya juga apa? Kerja di seleb itu loh, Pak. Pak Oke. penggilingan padi jadi beras itu di situ. Jadi setiap harinya dia sama neneknya. Seperti itu, Oh, Pak. Jadi mungkin kurang dekat dari sama orang tuanya. oke oke. Jadi yang mengantarkan ke sekolah ini neneknya ya? Mbahnya iya neneknya. Oh gitu. Semuanya. Papa saya menghubunginya juga neneknya. Hmm, Kemarin itu saya ngomong sama neneknya. Saya pengen tahu bagaimana dia kegiatannya di rumah. Terus neneknya bercerita, Pak. Iya, Bu, memang anaknya itu kalau istilahnya nenek bahasa kasarnya nenek itu ndablek gitu ngomongnya. Anaknya ndablek gini-gini, anaknya nggak nurut. Gitu oh, malah anaknya ini dijudge jelek, Pak. Nama semua apa hmm, kayak di label gitu loh, Pak, jelek-jelek. Nah, dari situ saya itu gini, loh kalau anak seperti ini, ibunya sudah nggak kurang perhatian, ayahnya kurang, malah neneknya juga salah penanganan. Nah, terus bagaimana ini? Saya gitu. Terus betul betul. kemarin saya curhat ke neneknya, neneknya bilang, "Udah, aku niatnya disekolahkan di sini itu kan sama titip toh Bu, udah pasrah sama Bu Guru. Mau apa udah semuanya pasrah sama Bu Guru." Seperti itu, Pak. Iya, iya. Memang kadang kita sering dengar seperti itu ya, Bu Ina ya. Kadang ada orang tua yang pokoknya anaknya ketika nggak bisa diatasi di rumah, oke disekolahkan aja. Harapannya ketika di sekolah nanti anak ini bisa baik, bisa jadi anak yang nurut kan gitu. Oke oke. Kemudian ini Bu Ina ya. Jadi tapi kalau di tempatnya Bu Inayah ini, Ananda ini ditungguin apa atau enggak misalkan hanya diantar habis itu nanti pulangnya dijemput atau, neneknya ini atau mungkin dengan anak yang lainnya juga ditunggu di sekolah begitu selama seharian kegiatan belajar itu? Oh, kalau itu enggak, Pak. Kita kan sebelum apa menerima murid waktu observasi itu, wali muridnya disuruh tanda tangan, Pak. Jadi ada kesepakatan. Boleh ditunggui cuma 1 minggu di awal tahun ajaran itu, Pak, waktu MPLS itu cuma 1 minggu. Setelah itu harus lepas. Apapun kondisi anaknya. Jadi semuanya lepas, Pak. Nggak ada yang Hmm, ditunggui. oke. Berarti Ananda ini, rata-rata sudah pada mandiri ya Iya, semuanya di sekolah? mandiri. Oke. Tapi ini Ananda bukan anak yang berkebutuhan khusus ya, Bu Ina ya? Enggak. Oh, Alhamdulillah bisa dikatakan tidak, Pak, karena di lembaga saya kan memang apa selalu kayak kalau ada di awal tahun ajaran kan kita selalu mendatangkan psikolog dan itu hasilnya normal. oh saya normal. Iya, enggak itu. Kalau memang kelas saya ada yang berkebutuhan khusus tapi alhamdulillah Ananda Air ini enggak masuk situ. Oh, tidak dalam kategori kebutuhan khusus Iya, ya? enggak. Iya, anaknya juga mampu mengerjakan apa-apa mampu kok, Pak.
Oke, baik baik. Eh, Kalau di kelas Bu Inayah, itu di kelas itu ada berapa sih jumlah guru yang menangani pada saat KBM begitu? Saya dan satu guru pendamping, Pak. Oh gitu. Berarti ada 2 Wali kelas guru dan ya satu guru pendamping. di kelas tersebut ya? Oke oke. Iya. Ada guru pendampingnya ya. Baik. Kemudian hal ini apakah sudah dikomunikasikan Bu Inayah dengan orang tua Ananda R ini sejauh ini? Alhamdulillah itu Pak kemarin sempet. Nah, gini loh Pak, dulu itu saya mau jadi wali kelasnya ini hampir sudah mau 1 tahun. Saya nggak pernah lihat wajah orang tuanya Pak. Pokoknya Oh nggak pernah gitu. ibunya atau bapaknya iya, selalu sama pasrah mbahnya. Terus kemarin waktu mau ada pertemuan wali murid, itu saya telepon Pak bundanya. Bun, saya minta tolong banget, tolong jenengan bisa minta izin di pabrik. Cukup 1 hari nggak apa-apa itu aja. Nanti ada pertemuan wali murid, saya harapkan ibu datang. Banyak sekali yang pengen saya ceritakan kepada jenengan. Saya bilang gitu. Alhamdulillah eh, ibunya juga bersedia waktu itu Pak. Terus saya ceritakan semua kondisi Ananda di kelas dan ya itu sama hampir sama dengan neneknya Pak. Ya, ya memang saya itu orangnya sibuk Bu, begitu jawabnya. Saya berangkat habis subuh, pulangnya habis maghrib mau isya di pabrik Hmm, itu. Jadi ya pulang-pulang kadang sudah ketemunya anaknya tidur gitu. oh gitu. Iya, diajak ke neneknya, dia juga masih tidur, mandinya apa-apa di neneknya. Pulang-pulang taunya juga masih tidur, benar-benar tidak dalam pengawasan ibunya, Pak. Nah, Gitu. ini yang membuat dilema saya, Pak. Saya merasa sangat sedih ini bagaimana saya. Meskipun gak anak saya sendiri, rasanya kan seperti anak sendiri, toh, Pak. Kalau ini dibiarkan Betul. terus sampai keluar TK nggak ada perubahan terus gimana gitu loh. Iya. Oh, jadi saya udah sempat ngobrol Iya, dengan orang tuanya, dengan ibunya. Jadi selama ini ibunya itu hampir 1 tahun ini anaknya sekolah di situ, ini bahkan mau naik kelas ini belum iya, belum pernah belum datang pernah. ya. Iya, Baru kemarin waktu Bu Inayah panggil orang tua menyempatkan diri itu. iya. Tapi kalau seperti kayak ambil apa istilahnya rapor Bu ya di akhir akhir pembelajaran gitu, itu berarti Neneknya, ngambil Pak. enaknya. Kadang tantenya juga, iya. Hmm. Tantenya yang punya anak Oh, usia KB itu. oh, ada tantenya juga di situ, sekolah Ya, di situ. tapi tantenya juga gitu, dia juga kerja. Jadi mungkin itu sangat-sangat disempatkan gitu. Oke, baik. Iya. Jadi kalau mungkin tadi saya sedikit simpulkan ya, berarti Ananda ini sejauh ini dalam kesehariannya ini adalah dirawat oleh nenek ya, mulai dari diantar sekolah, pulang sekolah, kemudian ditemani ketika selesai di rumah. Karena tadi kalau saya lihat dari ceritanya Bu Inayah, orang tuanya mulai kerja mulai dari subuh sampai pulangnya maghrib gitu. Iya, tahu-tahu Jadi tidur. ketemu anaknya sudah tidur, Di bawah masih tidur, pulang-pulang sudah tidur. sudah tidur Nah, lagi. taunya orang tuanya sudah tidur itu. Oke oke oke. Eh, Kemudian ayahnya juga tadi kalau saya lihat tadi kerja di ini ya selab ya di apa Iya, namanya di selek. penggilingan itu ya. Iya, Oke baik. Baik Bu Ina ya. Eh, itu yang terjadi ya di kelas ini. Nah sejauh ini kalau Bu Inaya apakah Bu Inaya sudah istilahnya saya nggak tahu ketika di TK itu apakah ada kalau mungkin di sekolah ke SMP mungkin SMA atau SMK yang atau mungkin SD juga itu kan ada namanya kayak seperti konferensi kasus gitu ketika ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dipecahkan di situ dibicarakan bersama dibahas dengan mungkin yang manajemen sekolah dengan apa namanya dengan kepala sekolah atau mungkin dengan rekan-rekan sejawatnya sejauh ini apakah sudah pernah ada pembahasan seperti itu Bina ya? alhamdulillah sudah Pak. Kita kan selalu ada upgrading mingguan itu Pak. Setiap hari Jumat dan Sabtu itu pasti. Nah, di situ saya sudah sampaikan ke teman-teman, ke guru yang lain, bahkan ke kepala sekolah itu sudah Pak. Nah, itu dari teman-teman juga ngasih solusi. Coba toh Bu seperti ini, seperti ini. Sudah tak coba. Coba aturannya lebih
tingkatkan lagi. Udah, keyakinan bahkan saya juga sudah mencoba keyakinan kelas, sudah saya restitusi juga, Pak. Gitu. Kemarin itu, terus saya bilang ke Bu Kepala Sekolah juga, Bu ini gimana anaknya seperti ini. Saya takutnya itu nanti besok kalau B, Bu Guru B-nya kaget gitu. Soalnya anaknya memang istimewa seperti ini, saya bilang gitu. Terus sempat juga saya minta minta Bu Kepala Sekolah menggantikan saya hari itu ngajar, satu hari ngajar, biar beliau tahu barangkali punya solusi-solusi yang dapat saya gunakan untuk permasalahan ini. Akhirnya Ibu Kepala Sekolah saya menggantikan saya hari itu. Terus dia tahu sendiri, oh iya katanya juga gitu Pak, sama dengan prediksi saya. Mungkin dia itu memang kurang kasih sayang, kayak caper gitu loh Pak. Oke. Sama, nah seperti itu Pak. Oke. Berarti tadi dari hasil tadi apa pun namanya upgrading ya. Kalau setiap Iya. itu yang dilakukan apa di proses upgrading itu Ibu? Saya biasanya pertama melakukan evaluasi kelas, Pak. 1 minggu, anak-anak yang bermasalah siapa saja itu disampaikan. Terus pembelajaran apa yang kiranya anak-anak masih sulit itu nanti dilanjut, kita tuntaskan seperti itu. Terus sama mempersiapkan program kegiatan 1 minggu yang akan datang seperti itu, Pak. Dan biasanya sih juga sama kayak kegiatan inti seperti proyek puncak tema itu pasti dibahasnya di upgrade, Pak. Oh begitu. Jadi berarti sudah ya, dari prosesnya sudah berjalan dengan baik selama ini. Jadi ada proses evaluasi mingguan Bu ya itu ya. Ya, Proses udah. evaluasi mingguan. Baik memang kalau sekilas kan jadinya terlihat anak ini bahwa dari hasil evaluasi berarti sepertinya anak ini kurang perhatian, kurang kasih sayang karena perhatian di Iya, rumah Pak. dari keluarga kurang gitu. Okay. Baik, kemudian ini Bu Inaya, setelah proses tadi, akhirnya ini apa rencana Bu Inaya ke depan ini terkait dengan apa yang tadi hal-hal yang sudah dilakukan tadi, restitusi sudah, kemudian dicoba tadi kepala sekolah yang menggantikan untuk melakukan observasi, oh seperti apa yang dimaksud gitu. Rencana saya ke depan itu, Pak, itu kepengen lebih mendekatkan orang tuanya, Pak, dengan anaknya. Itu pasti, Pak. Soalnya nggak sukses, ya sama saja. Anaknya semua kan harus ada dukungan dari orang tua yang paling utama itu, Pak. Jadi saya akan lebih mendekatkan orang tua, mendekat ke orang tua, terus pengen sekali apa agar hati orang tuanya terbuka. Ini loh waktu anak saya, waktu anak mendidik saya mendidik anak saya. Nanti ke depannya pengen menyadarkan ke orang tuanya dulu, Pak. Itu Bu Inayah ya. Jadi ini ada satu hal yang terkait dengan perkembangan. Jadi ada salah satu teorinya dari Sigmund Freud, ini Bapak psikologi, beliau menyampaikan bahwa diri kita saat ini itu adalah akibat dari masa lalu kita. Jadi ketika kita itu orang tua kita mendidik kita dengan berkomunikasi, dengan diskusi, dengan hal-hal yang positif, maka anak ini ketika dia berkembang dan dia dewasa, dia pun akan menjadi yang sama. Bagaimana orang tua memperlakukan. Nah, demikian juga sebaliknya. Ketika orang tua itu mendidik anaknya dengan cara membentak, mungkin memukul, mencubit, maka anak ini pun ketika dia dewasa, dia akan melakukan hal yang sama pada anaknya juga itu, pada lingkungannya. Jadi di sini ada istilahnya kayak model ya, modeling yang terjadi pada anak, pada orang tua ke anak. Ya, kalau tadi terkait dengan ke Ananda R ini tadi, nanti semoga dengan apa istilahnya kegiatan parenting yang dilakukan oleh Bu Inayah tadi, dan nanti bisa membantu dan hasilnya bisa maksimal nanti, begitu. Demikian Bu Inayah. Ini kebetulan kita sudah 30 menit. Iya, nggak terasa Pak. Nggak terasa ya. Oke ya, sebelum kita akhiri sesi kita ini saya mau tanya ini gimana nih rasanya Bu Inayah setelah kita coaching ini? Apa mungkin ada hal yang ingin disampaikan, dirasakan, atau apa ada teman-teman baru begitu? Iya Pak, alhamdulillah Pak. Setelah saya di coaching ini saya merasa beban saya berkurang Pak. Karena awal sebelum coaching itu
saya merasa tidak bisa mengatasi masalah tersebut. Ternyata langkah-langkah yang sudah saya lakukan sudah sesuai. Proses coaching ini memberikan saya pemahaman pentingnya saya melakukan sesi berbagi dengan jenengan sama-sama guru, sama-sama CGP, sama teman guru untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Pak, jadi merasa lebih lega. Gitu. Jadi Insya lega. Allah hasil dari coaching hari ini akan saya praktekkan. Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Baik. Oke, tetap semangat ya Bu Inayah. Okay. Oke, nanti kita ketemu minggu depan. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi ini gimana hasilnya setelah nanti mungkin Bu Inayah. Kira-kira seminggu lagi sudah siap Bu Inayah? Kira-kira akan Insya Allah Pak, pokoknya semangat dulu, dicoba dulu. Oke, bagus. Nanti kalau Bu Inayah sudah siap, nanti kita bisa ngobrol lagi. Saya juga pengen tahu gimana hasilnya. Ya, apalagi kalau ini Pak. anak kecil ini kan juga butuh effort yang tinggi. Oke, tetap semangat Pak. ya Bu Inayah. Oke, luar biasa. Oke, baik, terima kasih Pak Indra. Pak Akhiri coachingnya, salam buat rekan-rekannya, salam buat anak-anak hebatnya di sana. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu Inayah. Gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah Bu, baik, luar biasa pagi ini. Saya bisa ketemu Bu Inayah ini senang sekali saya. Okay. Kita bahagia-bahagia terus ya Pak ya. Tapi kok dilihat dari wajahnya kok seperti ada sesuatu gitu Pak. Iya ini beberapa minggu ini lagi banyak kegiatan. Iya, kebetulan anak-anak juga ujian ini Bu. Sedang ujian. Itu. Ya, ada nanti beberapa kita hal ya. Iya Pak. Tetap semangat ya Pak ya. Semoga harus. semuanya diberikan kesehatan. Ya. Amin. Tujuan kita tadi pertemuan ini kita kan mau coaching ya Pak ya selama 30 menit ke depan. Jadi saya pengen harapan kita bersama nanti di akhir coaching ini kita dapat menemukan solusi yang baik. Jadi ayo kita saling melengkapi. Mungkin ada sesuatu yang pengen Pak Indra sampaikan terlebih dahulu, monggo. Iya Bu, ini kan ini sebenarnya jadi dilema sih. Makanya tadi Bu Inayah tadi tahu ini kok saya kayaknya lagi ada masalah ini. Ya, memang benar. Dari wajahnya kelihatan Pak. Wajahnya kelihatan ya. Iya, kayak singkel gitu loh Pak wajahnya. Ibu ini kayak setengah paranormal ini. Iya. Kan kelihatan loh Pak loh. Kelihatan ya. Iya, jadi gini Bu, ini kan kebetulan saya ini kan mengampu di kelas 12 Bu ya. Nah, di kelas 12 saya ini kan mereka sedang ujian. Jadi ujian itu mulai kemarin udah ada ujian praktek, kemudian ujian semester 6 dan sekarang ini adalah ujian akhir karena sudah nggak ada ujian nasional, jadi ujian akhirnya ujian satuan pendidikan. Nah, ini ada salah satu anak didik saya ini yang Ananda ini, jadi dia terlibat dengan perkelahian itu. Jadi terlibat perkelahian di luar, jadi tidak di sekolah, kebetulan kejadian di luar malam hari begitu. Nah, ternyata perkelahian itu akhirnya menyebabkan ada korban, ada yang terluka. Gitu. Jadi akhirnya Ananda ini akhirnya menjadi anak yang berurusan dengan hukum, berhadapan dengan hukum begitu. Dan dia akhirnya ditahan di kepolisian, di Polres begitu. Nah, ini ada hal yang jadi masalah itu begini. Kami di aturan di KOSP dan di KTSP ketika kami kurikulum 2013 dan sekarang di kurikulum Merdeka itu ada aturan yang mengatakan salah satu yang dituangkan di aturan itu bahwa apabila murid ini poinnya melebihi dari 80 poin, karena di kita aturannya menggunakan ketertiban itu ada poin Ibu.
Jadi ketika lebih dari 80 poin, maka anak ini bisa tidak lulus atau tidak naik kelas ketika dia di kelas 10 atau Oh, kelas kan 11. ya lebih dari 80 poin ya, Pak? Lebih dari 80, jadi batasnya di 80. Nah, Gitu. sedangkan poin Ananda ini ketika di posisi yang kejadian ini, itu di berdasarkan aturan itu poinnya 100. Jadi kan lebih itu, lebih dari Lebih, 80. Masya Allah, iya, Pak. Itu Nah, bisa dipastikan berarti kan dia tidak apa namanya tidak naik. Nah, tapi di satu sisi ini dari dinas menyampaikan bahwa agar untuk tetap memfasilitasi Ananda untuk tetap ikut ujian. Tetap ikut ujian sebagaimana mestinya begitu. Dan ini kan akhirnya dilemanya itu begini, Bu. Lah, murid yang lain dan mungkin juga orang tua yang tahu berarti loh kalau misalkan sampai si anak ini lulus loh, berarti kan percuma aturan itu. Berarti kalau gitu yang lain boleh juga melanggar gitu. iya. Nah, ini yang akhirnya menjadi menjadi dilema buat saya gitu. Iya Pak, dari cerita yang Pak Indra sampaikan tadi, itu kan anaknya itu bermasalah, dia sudah melebihi dari 80 poin ya Pak ya, jadi 100. Tapi dari dinas mau ada solusinya, tetap diusahakan lulus. Tapi kan itu tadi pasti ada pro dan kontra dari orang tua dan wali murid itu. Dari wali murid dan anak tersebut sudah tahu salah, tapi kok masih lulus itu kan nanti efeknya pasti buruk juga lembaganya jenengan juga ya ikut-ikutan ya Pak instansinya jenengan juga ikut tercoreng kan otomatis Iya. seperti itu. Nah, itu kira-kira apa dari kekuatan apa yang Pak Indra dan teman-temannya dapat lakukan agar bisa mengatasi masalah tersebut, Pak? Uh, jadi sejauh ini kami sudah berkoordinasi dengan apa namanya dengan wali murid dan orang tuanya ya dan orang tua Ananda ini tadi kami sudah berkoordinasi dan menyampaikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dengan apa namanya dengan manajemen sekolah bahwa ya kami mengikuti yang disampaikan arahan dari dinas. Jadi agar memfasilitasi anak-anak untuk tetap ikut ujian, kemudian dan lain sebagainya. Tapi kami juga belum tahu nih akhirnya nanti bagaimana prosesnya karena ini proses hukum masih masih berjalan begitu itu. Jadi nanti ya sejauh ini sudah kami sampaikan dan kalau misalkan nanti Ananda ini ternyata kok sampai tidak lulus begitu ya, kami sudah memberikan alternatif yaitu nanti ke paket C. Jadi dan kami juga Oh, membantu sampai nanti di paket C nanti prosesnya begini itu nanti kami juga istilahnya memfasilitasi lah gitu. Sejauh ini iya, itu yang sudah dilakukan. ya itu mungkin kekuatan jenengan memfasilitasi dengan paket C. Apakah semuanya itu dari orang tuanya bagaimana, Pak? Tanggapannya? Kalau orang tua so ini kooperatif. Jadi orang tua memang menyadari dan ini ya gini udah Pak pokoknya gimana sih yang terbaik buat buat Ananda ini seperti itu dan orang tua menyadari juga memang ini Ananda ini yang bersalah gitu loh seperti itu. Jadi dan orang tua sangat 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 berterima kasih ketika Ananda ini diberikan kesempatan untuk tetap ikut ujian gitu. Iya, Pak. Berarti itu ya, Pak ya. Mungkin dari pihak sekolah sendiri atau tadi yang Bapak katakan itu kepolisian sendiri itu lebih menegaskan kemananya Pak apa solusinya yang terbaik itu seperti apa? Oke. Kalau dari kepolisian sejauh ini kami kurang tahu Bu ya, masih kurang tahu begini. Kasus itu kan sekarang masih berproses, masih berjalan. Saya tidak tahu dan kami juga pihak sekolah ini belum tahu itu bagaimana alurnya nanti ke depannya. Tapi yang jelas yang di tahapan sekarang ini karena ini posisi di tahapan ujian ya kita mau fasilitasi ujian seperti arahan dari dinas itu. Dan nanti saya nggak tahu bergulirnya kasus itu seperti apa, apakah nanti eh, sampai kemana kan begitu. Karena kebetulan anak Anda ini usianya sudah di 18 tahun. Jadi masuk kategori dianggap dewasa, 18 tahun lebih gitu loh. Sedangkan teman-temannya yang pada saat itu juga ada ikut kejadian, itu usianya masih di bawah 18 tahun. Jadi dia tidak ditahan hanya dikenakan wajib lapor. Nah, sementara yang murid kami ini karena dia usianya di Italia dia masuk masuk ke dalam aturan dengan ranah hukum itu. Jadi ya beda akhirnya itu. Iya Pak.
Ya karena usianya tadi sudah 18 tahun ya Pak ya. Mungkin upaya-upaya yang sudah, solusi yang sudah pihak sekolah sama jenengan sama polisi lakukan itu sudah maksimal. Tapi adakah ada kasus yang paling diprioritaskan Pak selain apa? Selain dari kelulusannya aja, mungkin ke anaknya biar bisa lebih baik atau bagaimana gitu Pak? Apa yang jadi prioritas utama? Hmm, kalau ke Ananda sendiri kemarin waktu eh, kan gini Bu, jadi Ananda ini ujiannya dia tetap ujian tapi ujiannya ada di kepolisian. Jadi ada pengawas, jadi pengawas yang dari sekolah yang ikut ke sana, kemudian melakukan proses pengawasan. Kan terus terang kan Anda kan juga nggak boleh bawa HP, nggak boleh ini walaupun teman-temannya di sini ujiannya dengan secara CBT, tapi Ananda ini menggunakan paper begitu. Jadi ada yang ke sana. Nah, ketika proses itu, jadi ketika saya lihat ini Ananda juga sangat menyesal. Jadi sudah sangat sangat menyesal sekali dengan apa yang terjadi, yang sudah apa yang dilakukan dia. Dan mungkin di satu sisi ini jadi satu pembelajaran gitu. Jadi satu pembelajaran yang berarti buat Ananda, buat buat orang tua dan buat juga buat sekolah juga gitu. Karena terus terang kalau di sekolah ini kami mengawasi Ananda kan ya selama jam di KPM itu Bu. Tapi ketika di rumah kan ini sudah dengan orang tua, dengan lingkungannya. Karena Ananda ini kebetulan yang membuat seperti itu yang terjadi di lingkungannya gitu. Nah, di sini tidak ada temannya yang ikut hanya dia saja dan rata-rata Oh, temannya ini adalah teman-teman yang anak-anak yang sudah dari luar dan sudah putus sekolah. Itu oh di yang sudah. lingkungan itu. Iya. Berarti kejadiannya itu berapa lama Pak itu Pak? Jangka waktunya itu? Ya mungkin ini sudah 1 bulanan lebih ya, sekitar 1 bulanan sejak kejadian tersebut. Jadi ini sekarang ini lagi dia masih masih proses penyidikan gitu. Kira-kira apa dari penyidikan itu semua selesainya kapan Pak ya? Untuk Nah, bisa menyelesaikan permasalahan ini atau dari pihak sekolah sendiri kalau untuk ini menuntaskan kami belum tahu permasalahan? Ibu, karena itu juga nggak bisa diprediksi ya kalau istilahnya proses penyelesaian kasus belum bisa diprediksi karena Anda sekarang juga masih berhadapan dengan hukum. Jadi kalau sejauh ini yang kami lakukan adalah bagaimana kami mengikuti proses yang ada begitu. Berarti itu ya Pak ya, apa, anaknya juga masih aktif sekolah Pak? Gimana Ibu? Anaknya juga masih aktif masuk sekolah Oh enggak, atau anaknya ditahan Ibu ini. oh ditahan ya? Posisinya anaknya ditahan. Jadi bukan Masih anak ditahan sudah ya? ya, Barangkali jadi nggak berarti nggak dikeluarkan ya Pak ya? Maksudnya masih dari tahanan tadi itu, posisinya masih tetap sampai sekarang masih di sampai sekarang ya, sampai ketika mengikuti ujian pun masih oh, di sana oke. karena proses kasusnya masih masih berjalan prosesnya. Seperti itu. Oke. Iya, Pak. Itu kan mesti kan ada karena ada kejadian seperti itu, Pak. Mesti kan ada efek dengan sekolahannya. Oh, untuk mengantisipasi gangguan-gangguan seperti, nanti ada siswa lain yang meniru meniru apa langkah Ananda tersebut, terus nanti juga dari orang luar lagi juga mau nyekolahkan di jenengan kan, "Oh muridnya ini, mmm, muridnya ini punya apa, seperti ini, punya murid seperti ini," itu bagaimana, Pak, Oke. untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut? Eh, jadi jadi begini Bu, kami juga setelah dengan apa namanya dengan pihak sekolah ini dan Bapak Ibu guru dan seluruh manajemen dan warga kami juga apa namanya kita berkoordinasi juga dengan komite sekolah terkait kejadian ini dan ini menjadi satu satu apa namanya satu pembelajaran buat kami dan akhirnya pembelajaran ini nanti akan lebih kami tingkatkan. Jadi kami akan menguatkan nih koordinasi dengan orang tua karena bagaimanapun kami kan tidak bisa melakukan proses pengawasan pada murid-murid ini. Kami bisa melakukan ketika proses di sekolah itu, tapi orang tua juga kami libatkan ketika anak di sekolah, anak di rumah ini kan dengan pantauan orang tua seperti itu. Jadi bagaimana masukan dan kalau di kegiatan di sekolah ya kami bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kami kuatkan dari sisi itu. Kemudian dari kami juga sering datakan Ibu ini kadang dari kerjasama dengan Polres, kerjasama dengan TNI, dari kerjasama dengan Badan Narkotika
Jadi dengan PNN itu untuk memberikan apa namanya ya seperti pembimbingan, motivasi, kegiatan motivasi seperti itu, eh, penyuluhan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan itu. Jadi siswa ini paling enggak dia tahu, oh ya kalau saya nggak boleh begini, ini saya harus jauhi narkoba, saya harus melakukan ini seperti itu. Ini akan kami lebih tingkatkan lagi. Kalau biasanya kan kalau kita datangkan dari Polres sebagai pemimpin upacara itu pada saat hari Senin begitu, kalau itu dari TNI, dari lembaga-lembaga yang bisa nanti yang bisa memberikan masukan. Sejauh ini seperti itu, Ibu. Dari yang jenengan sampaikan tadi, Pak, yang jadi apa, kendala nih jenengan itu kan tadi memang anaknya masih di apa, di kantor ditahan. Terus habis itu kan mesti tadi ada efek-efeknya itu dan dengan upaya-upaya tersebut apakah dirasa benar-benar berhasil, Pak? Atau apa ada strategi lain? Hmm, kalau sejauh ini ya kami itu yang bisa kami upayakan. Jadi kami mengusahakan dan insya Allah harapan kami semoga proses itu bisa, karena kami juga nggak tahu hasilnya bagaimana ke depan, tapi ini yang kami upayakan agar agar istilahnya apa ya, kami bisa bisa memberikan yang terbaik lah, memberikan yang terbaik. Sedangkan untuk kegiatan yang lain terkait dengan kejadian ini ya kami mengikuti arahan dari dinas dan nanti misalkan terkait dengan bagaimana kami merespon orang tua murid yang lain misalnya atau para murid yang lain. Nah ini kami juga akan memberikan pemahaman. Jadi semoga nanti apa namanya kejadian ini tidak ada kejadian seperti ini terulang lagi dan ini jadi pembelajaran buat kami dan juga buat semua yang ada di sekolah kami termasuk siswa dan orang tua agar senantiasa apa mengupayakan pengawasan pada apa namanya putra putrinya itu. Ya harapannya semoga ini bisa apa namanya sukses gitu, Bina ya. Ya, melalui tadi Bapak bilang melalui pemahaman ya Pak ya. Untuk memahamkan ke orang tua yang lain itu melalui apa Pak? Ke orang tua yang lain, maksudnya wali murid yang lain selain selain wali murid yang anaknya kena kasus tersebut. Ya, Apa lewat apa? Lewat wali murid atau apa? ya. Kalau biasanya kami ini kan ketika kami ada apa namanya kegiatan pemberian rapor itu, jadi ketika menyampaikan hasil evaluasi itu kan kami mesti datangkan orang tua. Jadi ketika pengambilan rapor ini itu adalah timing kami untuk ketemu dengan orang tua, dengan wali murid dan komite. Jadi orang tua kami sampaikan rencana-rencana sekolah kami, jadi rencana kedepannya di semester ini bagaimana, nanti di semester akan datang bagaimana. Kami sampaikan begitu. Dan di situ kami sampaikan. Jadi hal-hal yang mungkin terjadi di sekolah yang ini perlu menjadi kewaspadaan bagi orang tua, ini kami sampaikan. Jadi proses kerjasamanya. Bahkan juga kalau di waktu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di awal, itu kami sudah sampaikan. Jadi di sekolah ini seperti ini alurnya, kita ada aturan seperti ini, dan apa yang perlu diwaspadai orang tua, itu senantiasa kami sampaikan di setiap jenjang. Jadi setiap kita, misalnya semester 1, selesai akhir semester 1, penerimaan rapat orang tua kita undang, nanti di semester 2 kita undang, itu begitu seterusnya. Jadi kami senantiasa ingatkan, itu yang sejauh ini sudah kami lakukan untuk memberikan pemahaman ke orang tua. Iya. Terus itu kan jenengan kan memang guru BK-nya ya Pak ya, kebetulan guru BK-nya. Yang apa ada dari wali kelasnya atau guru-guru yang lain yang ikut berupaya seperti jenengan Pak, ikut mengupayakan. Iya, sejauh ini di tempat kami di kami itu ada tim kesiswaan, ada tim ketertiban, dan ini kami kami kolaborasi, jadi kerjasama. Jadi ketika ada hal yang kalau misalnya ketika ada pelanggaran siswa di sekolah itu nanti biasanya tim ketertiban melakukan proses melakukan evaluasi di situ. Nah, ini tim ketertiban itu di bawah kesiswaan. Nah, setelah dari situ hasil itu nanti kan akan saya direkam ada catatan khusus itulah. Catatan itu nanti tugas BK yang untuk melakukan mengidentifikasi ini kenapa sih masalahnya. Kenapa misalnya anak sering terlambat? Ini kenapa kok sering terlambat? Apakah ada sesuatu? Ini nanti itu tugas saya dan teman-teman di BK dan kami juga sering ngobrol dengan wali kelas. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak selesai dengan proses konseling atau proses yang lainnya, maka proses itu kami bawa ke konferensi kasus. Jadi di konferensi kasus itu
itu nanti ada istilahnya ada kepala sekolah, kemudian ada wali kelas, dan ada pemangku kebijakan di situ yang ini kita cari bareng-bareng solusinya gimana. Dan terus kami melibatkan orang tua, senantiasa melibatkan orang tua, karena kan setiap kita pertemuan ada kami catat Ibu, di situ ada tertulis oh begini. Jadi apa ya, kalau di medis itu mungkin namanya rekam medik ya, seperti rekam medis. Kalau di ini rekam siswa gitu, jadi ada. Rekam jejak siswa gitu ya Pak ya. Iya. Berarti kan eh, dari semua yang sudah dilakukan Pak Indra dan teman-teman di lembaganya, eh, pastinya kan ada komitmen ya Pak ya antara jenengan, kepala sekolah dan bagian tadi semua wali kelas dan lain-lain ya Pak ya, Okay. agar kejadian ini tidak terulang lagi. Itu kira-kira apa Pak? Okay. Kalau komitmen dari kami ini yang sejauh ini, di kami ini juga beberapa waktu lalu kami ada pembentukan satgas. Jadi satgas ini satgas yang terkait dengan narkoba, satgas yang terkait dengan kegiatan siswa begitu. Nah, itu salah satu bentuk komitmen, dan komitmen yang lain adalah bagaimana kami ini bersinergi dengan orang tua. Kan ibaratnya begini, orang tua itu kan menitipkan anaknya di sekolah kami. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin menyampaikan dan memberikan hasil evaluasi seperti ini, itu kami sampaikan ke orang tua. Ini komitmen kami bersama. Jadi ketika ada permasalahan apapun, ini kita selesaikan gitu. Jadi seperti itu. Dan ya insya Allah sejauh ini sudah berjalan Ibu. Walaupun mungkin memang tidak senantiasa mulus, karena memang ada hal yang tidak terprediksi seperti ini. Itu kan juga kami ada banyak Ibu, ada sekitar 500 siswa, dan 500 siswa ini kadang banyak sekali di murid-murid kami yang dari keluarga yang mungkin dia bermasalah, ada yang broken dan sebagainya. Itu yang juga menjadi evaluasi dari kami yang harus kami layani seperti itu. Oh iya Pak, di lembaganya jenengan guru BK-nya berapa Pak? Jenengan sendiri Di apa? kami ada 3 Ibu, ada 3. Jadi ada kelas guru BK kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di Kebetulan saya tiap di kelas ya tetap. Jadi karena kalau guru BK itu kan rasionya adalah satu guru BK itu menangani 150 siswa. Jadi kalau di kami ini kurang lebih sekitar, jadi minimal 150 siswa, di kami ini ada kurang lebih sekitar 500 siswa. Jadi ada 3 guru BK. Jadi masing-masing jenjang ada satu. Kebetulan saya di kelas 12. Gitu. Iya. Yang kelas paling atas Kelas ya. paling atas nggih. Berarti harus lebih strong, Pak. Lebih, iya. Kalau di kelas 12 itu kan biasanya arahnya lebih ke karir Ibu. Jadi ke studi lanjutan, ke karir, bimbingan karir. Jadi setelah ini mau kemana ini gitu. Jadi arahnya kami bantu siswa untuk mengarahkan bahwa nanti Ananda ini jurusannya cocoknya dengan ini, maka peluang kerjanya adalah ke sini. Atau mungkin ketika dia mau kuliah, saya ini ambil jurusan apa Pak? Ya seperti itu. Itu kalau di kelas 12 biasanya. Iya, berarti kan harus menularkan energi positifnya untuk jiwa kuat setelah dari SMA untuk kedepannya mau lanjut kemana gitu ya Pak ya. Betul Ibu. Iya, iya. Jadi kan itu ya Pak Indra ya. Setelah tadi semuanya sudah jelas alurnya kemana untuk jenengan hadapi dari segala masalah-masalah tadi semuanya sudah jelas semua. Jadi saya kira yang sudah jenengan terapkan itu juga sudah sesuai. Jadi adakah harapan-harapan setelah coaching ini, Pak? Setelah coaching ini? Ya, harapannya apa yang sudah terjadi ini bisa paling enggak dengan saya proses coaching ini secara tidak langsung ini alhamdulillah saya sudah bisa menepis keraguan saya Ibu. Jadi saya itu kan ada ragu ini gimana gitu, dan kondisi seperti ini kami kan bingung. Ini kami harus melangkah ini takut salah gitu. Nah, alhamdulillah dengan ini kan jadi paling enggak sudah mengkerucut gitu, sudah mulai jelas berarti kami sudah melakukan langkah-langkah itu, langkah-langkahnya sudah yang kami usahakan selama ini sudah sesuai. Jadi tinggal kami nanti melakukan proses pendampingan dan nanti proses evaluasi ke depannya. Kalau secara umumnya ya nanti harapan saya nanti ya dengan kegiatan ini nanti bisa continue Ibu. Jadi nanti kalau ini kan ada yang menguatkan itu ketika nanti saya sharing seperti ini. Iya.
Jadi berarti kan rencana akhirnya Pak, rencana aksi terakhir setelah coaching ini untuk apa mencapai tujuan semuanya hasilnya bagus dan tidak ada permasalahan lagi. Intinya yang Pak Indra lakukan itu kan apa Pak rencana aksinya? Kalau rencana aksinya ya kan kami akan mengevaluasi Bu. Jadi evaluasi kami itu ada evaluasi apa namanya tiap semester, kemudian ada evaluasi tahunan Iya, terkait dengan rencana sudah istilahnya sudah kami bentuk ya di awal semester begitu. Jadi rencananya mungkin nanti kami akan menambahkan apa yang kira-kira kurang begitu. iya, Misalkan kalau tadi kegiatan keagamaan atau mungkin kegiatan keagamaan sudah jalan, tapi mungkin kegiatan keagamaan yang bagaimana yang bisa lebih lebih apa namanya lebih mengena seperti itu. Bagaimana ketika kami juga sering menghadirkan ini Bu apa namanya alumni alumni. Jadi alumni alumni yang dulu akhirnya dia jadi sukses atau bahkan mungkin nggak mesti yang harus sukses, alumni alumni yang pernah jatuh seperti gitu, pernah jatuh dan akhirnya dia bangkit, dia bisa bercerita ke adik kelasnya ini, jadi bagaimana yang dulu pernah pernah menjadi pecandu akhirnya mereka sembuh dan dia mengatakan bahwa itu nggak bagus dan sebagainya. Jadi hal semacam itu bisa lebih didengar anak, jadi itu nanti akan kami kemas lebih baik lagi, rencana ke depan seperti itu. Betul, Bu. alhamdulillah sudah terjawab semua ya Pak ya. Ya, Sekarang tadi sudah dari permasalahan tersebut sudah anaknya masih di, apa ditahan, terus sudah ada solusinya tadi. Kalau dari pihak pihak dinas mau meluluskan, tapi dari pihak sekolah nanti kalau memang benar-benar nggak bisa lulus, mau ada paket C ya Pak tadi ya. ya, nanti bisa Terus ya, dipaket. terus tadi lagi rencana apa? Kalau ada pro dan kontra di wali murid lain dan murid itu nanti akan diadakan pertemuan dan juga apa tadi Pak untuk menanggulangi biar tidak kejadian lagi itu kegiatan keagamannya semakin ditingkatkan dan tadi yang terakhir rencana aksinya yaitu agar lebih matang mendatangkan para alumni seperti itu Pak ya. Oke, betul Ibu. Iya, terima kasih Pak Indra. Oke. Bagaimana perasaannya Pak lega Pak? Atau Alhamdulillah udah unek-unek? eh, sejauh ini lega Ibu. Saya sangat senang sekali. Jadi yang menjadikan keraguan saya sebelumnya tadi sudah bisa benar-benar apa ya terurai. Jadi keruwetannya tadi sudah bisa terurai. Ya biar selain nanti biar wajah saya nggak kelihatan murung lagi, kelihatan lebih lebih Ya cerah, wajahnya lebih segar itu kok Pak Indra. lebih segar ya. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Oke, Semoga nanti setelah sesi coaching ini jenengan bisa langsung goal gitu ya Pak ya. Masalah ya Bu. selesai, Ya, penanggulangannya juga teratasi biar tidak kejadian di murid yang lain. Ya, terima kasih Pak Indra. doanya Ibu. Oke, sama-sama sukses semua mendidik putra-putri Hmm, bangsa. oke. Ya, terima kasih Pak Indra. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.